untuk maju ke depan dan Baik Bapak Ibu, Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendoakan anak-anak kita di depan. Saya undang semua berdiri. Mari kita arahkan dua tangan kita lepaskan berkat kepada anak-anak kita. Firman Tuhan katakan, didiklah anak-anak di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, inilah anak-anak kami di hadapan-Mu Bapa. Hamba-Mu sebagai hamba Allah mendoakan mereka Bapa satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekali lagi Bapak. Anak-anak kami menjadi tumbuh berkembang Bapak, sesuai apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Semua hal-hal yang Tuhan buat kepada anak-anak kami semua ini Bapak menjadi baik Bapak. Hamba-Mu berdoa sekali lagi Bapak. Tutup bungkus anak-anak kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Bapak. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik Bapak anak-anak kami ini Bapak. Jauhkan dari segala sakit penyakit pandemi virus corona ini Bapak. Tutup mereka Bapak. Kami percaya Bapak segala sesuatu yang baik yang Tuhan buat di dalam kehidupan mereka. Biar anak-anak kami tumbuh kembang menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang penuh hikmat marifat surgawi Bapak. Karena kami mulai sedini mungkin Bapak, kami mulai mendidik mereka dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Untuk itu Bapak, kami percaya Bapak, anak ini tumbuh menjadi anak yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Anak tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan Bapak. Juga memberkati Bapak para guru sekolah minggu pada perayaan kami Bapak. Berikan hikmat marifat surgawi Bapak. Segala sesuatu yang Tuhan tanamkan buat pendidik kami Bapak, guru-guru sekolah minggu Bapak, agar mereka dapat mentransferkan segala sesuatu yang baik yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka Bapak. Untuk itu Bapak, hamba-Mu sekali lagi menyerahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Anak-anak kami siap untuk dididik oleh kebenaran firman-Mu Bapak. Berkati juga semua daripada anak-anak kami, orang tua mereka masing-masing Bapak. Semua diberkati Tuhan. Apapun yang diusahakan orang tua mereka, Tuhan berkati, Tuhan buat menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Silahkan masuk ke ruanganmu adik-adik. kita akan berikan persembahan kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita satu dalam doa, nanti Ibu Sundari berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberikan yang terbaik buat Tuhan.
fokus kami sama Tuhan, ketika fokus kami pada janji Tuhan, maka hal-hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh ada kembali di hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kemenangan. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kami yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan, kami yang datang dengan terikat Tuhan lepaskan, kami yang lemah, kami yang lesu, kami yang berbeban berat, kami percaya ketika kami ada di tempat ini, kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman-Mu. Bapa berfirman dengan kami, urapi hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat, sehingga setiap firman Tuhan kami dengar hari ini menjadi berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih di Praise and Worship sudah membawa kita pada pujian dan penyembahan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada memenuhi setiap kita. Berapa banyak yang percaya hari ini hari berkat? Hari ini hari mujizat. Amin. Kita sudah ada di hari yang ke-22 di tahun 2022. 220122. Wah, ini tanggal cantik ini Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya percaya setiap hari adalah tanggal cantiknya Tuhan, karena setiap hari-hari yang Tuhan jadikan buat kita. Haleluya. Tahun ini menjadi rema gereja kita adalah tahun penggenapan janji Allah, penggenapan janji Tuhan, the year of fulfillment of God's promises. Ada banyak janji Tuhan yang dinyatakan buat kita, dan ini yang kita imani, ini yang kita percaya, bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Janji Tuhan adalah pasti, janji Tuhan ya dan amin. Kalau janji manusia, dia ngomong, besoknya dia bilang, emang gue ngomong gitu ya kemarin ya kan? Janji manusia, masa sih gue ngomong begitu? Masa sih saya janji begitu? Tapi janji Tuhan, janji yang murni. Sama-sama katakan janji Tuhan murni. Langsung saja kita buka dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, hanya 2 ayat kita baca. Ini ayat yang menjadi pegangan kita, menjadi rema kita hari ini. Mazmur pasal yang ke-12. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak membawa kitab suci, bawa HP suci. Kalau nggak ada layar suci di depan, bisa dilihat. Ya kan? Ayat 7 dan 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Berapa banyak yang percaya janji Tuhan murni? Sekali lagi saya. Yang percaya katakan amin. Boleh saya lihat dan dengar tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau siang hari ini, pagi hari ini, malam kan saya bilang kan. Saya mau siang hari ini, pagi hari ini kita pulang dari tempat ini bawa keyakinan, bawa satu kepastian bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti buat kita. Tadi saya bilang janji manusia, janji suami, janji istri. Terkadang bisa bilang, emang gue berjanji? Emang saya pernah berjanji? Banyak istri-istri, suami-suami kalau di pelataran ya kan, di gereja ketika mereka menikah, ngucapin janjinya sampai nangis saking gak kuatnya. Nangis bukan karena gak kuat, karena gak hafal di tengah-tengahnya. Ada yang pengalaman begitu? Tapi enak zaman sekarang dituntun sama pendeta ya kan? Zaman sekarang dituntun, saya berjanji, pendeta bilang, ikutin, saya berjanji. Tapi zaman saya nikah, saya di make up jam 5 pagi itu gak bisa tidur, ngafalin itu janji Bapak Ibu Saudara. Sekarang udah lupa janjinya, cuman intinya dalam susah dan senang, dalam kaya dan miskin, dalam sakit dan sehat. Nah itu janji kita, tapi berapa banyak rumah tangga, bahkan selama pandemi ini ada banyak rumah tangga yang akhirnya berpisah. Mereka lupa sama janjinya. Waktu ngucapin janji, aduh sampai gak tahan air mata. Istrinya juga ngucapin gak tahan, padahal matanya kelilipan bulu mata. Tapi saya mau bilang janji Tuhan ini dia. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. Ibu-ibu di sini yang ngerasain hari-hari ini 2 bulan terakhir ini, siapa
siapa yang ikut merasakan harga kenaikan minyak goreng? Ibu Budi mana Ibu Budi? Ibu Budi langsung ketua tim konsumsi kita di kaum ibu ini. Saya Ibu Titin ini yang tahu harga minyak goreng naik nih pasti ibu-ibu nih kan. Masuk Alfamart biasanya SS merek nih, masuk supermarket gitu ya kan. Biasanya minyak goreng kita cari yang paling murah kan. Wah, yang 12.000, 13.000 masih ada zaman dulu. Zaman bukan zaman ya bulan 3 bulan yang lalu lah. Tapi masuk ke bulan November, masuk Desember, harga minyak goreng melambung. 2 liternya sampai berapa? 43.000 ya. Ibu Luis ya, betul ya tante ya? Waduh, harga yang 1 liternya saya tahu banget ya harganya kan. Karena beli sembako Bapak Ibu Saudara ya kan. Nah, waktu harga minyak goreng masih rata-rata, saya lihat ke supermarket, saya lihat mana harga yang rata-rata standar, tidak terlalu murah, karena saya tahu yang murah pasti kurang bagus begitu kan kualitasnya. Tapi ketika ada harga yang hampir sama, saya lihat kualitasnya, saya mulai baca apa ini kelebihan dari minyak goreng. Ada banyak iklan-iklan minyak goreng menawarkan ini mengandung omega 6, ini satu lagi mengandung omega 9, satu lagi dibilang 1 kali penyaringan, yang satu lagi ada diskon 2 kali penyaringan. Saya tanya-tanya apa sih bedanya 1 kali penyaringan dan 2 kali penyaringan. Ternyata kalau penyaringan 1 kali, dia penyaringan hanya dilakukan 1 kali, dan itu kalau minyak goreng ditaruh di waktu yang lama, disimpan dalam waktu yang lama, dia akan mengandung minyak jenuhnya keluar Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata yang banyak orang cari adalah yang 2 kali penyaringan. Apalagi kalau kita habis nonton iklan 2 kali penyaringan, kayaknya mengandung omega 3, itu menarik sekali. Ternyata setelah diteliti 2 kali penyaringan betul adalah minyak goreng yang kualitasnya lebih baik dan lebih sehat, lebih berkurang kolesterolnya. Ada di sini yang kolesterol tinggi? Ada yang simpan-simpan sate di rumah? Mengandung kolesterol rendah. Wah, ini nih yang saya cari nih. 2 kali penyaringan, lebih sehat, kolesterolnya lebih rendah. Kalau kita goreng untuk beberapa kali lebih aman begitu kan ya. Apalagi ibu-ibu kan pengennya yang irit gitu kan, goreng sekali, sayang masih kuningnya, warnanya masih bagus, pakai lagi. Itu minyak goreng Bapak Ibu Saudara. 2 kali penyaringan, 2 kali pemurnian. Janji Tuhan 7 kali pemurnian. 7 kali pemurnian. Pemurnian ini bukan pemurnian sembarangan. Pemurnian dilebur dalam api yang sangat panas, 1200 derajat Celsius Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Artinya 7 kali menggambarkan angka yang sempurna, bahwa janji Tuhan adalah janji yang terbukti, tidak pernah gagal, tidak bisa ditarik, tidak sembarang janji, tapi janji yang pasti bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. 7 kali penyaringan, 7 kali pemurnian, artinya terbukti, teruji, tidak ada gagalnya. Apa benar ya? Tidak ada begitu ini. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu janji Tuhan adalah janji yang murni. Tadi kita sudah baca ayatnya, janji Tuhan teruji, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan, 7 kali disaring, 7 kali dipanaskan, 7 kali dimasukkan dalam peleburan di tanah, peleburan yang sangat luar biasa prosesnya Bapak Ibu Saudara. Dan ayat yang ke-8 dikatakan apa? Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Sama-sama katakan, Tuhan pasti menepati. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Dia menepati, dan dia juga menjaga kita. Yang percaya katakan haleluya. Kita kadang-kadang terima janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita baca firman, waktu Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah minggu pertama, kita terima perjamuan, kita dapat ayat di dalam anggur yang kita terima, kita dapat firman di situ. Wah, saya pegang ini janji Tuhan. Saya akan naik tidak turun. Saya jadi kepala bukan ekor. 16 tahun saya bekerja, saya masih karyawan aja, mana saya jadi kepalanya. Kadang-kadang kita terima janji, kita terima firman, kita terima apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi terkadang kita sendiri yang coba cari cara, kita sendiri yang coba cari jalan untuk janji itu digenapi. Yang mana saya katakan amin. Kita terima janji, tapi sewaktu kita menunggu, kita cari cara. Ini janji Tuhan buat saya ini nih, saya jadi kepala bukan ekor. Tapi sampai sekarang belum jadi-jadi. Jangan-jangan caranya begini.
Saya coba deh sikut dulu deh sebelah saya. Saya coba deh sokok dulu bos saya. Saya coba dulu tikung teman saya yang dapat promosi itu. Siapa tahu ini waktunya janji Tuhan digenapi buat saya. Kita coba cari cara kita sendiri untuk kita lihat janji itu genap. Sama-sama bilang jangan pakai cara sendiri. Jangan pakai cara sendiri. Kemarin ibadah wanita, saya sempat cerita Bapak Ibu Saudara. Siapa yang hadir wanita-wanita kemarin ibadah? Wow, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Wanita-wanita kemarin ibadah perdana, ibadah kaum wanita Bethel Indonesia Jemaat Pulau Gebang, 25 wanita hadir, 25 wanita diberkati, dan saya percaya bulan depan akan ada lagi tambahan wanita-wanita yang siap menjadi berkat. Amin. Nah, kemarin saya mau bilang, wanita ayo kita jadi hidup kita jadi dampak buat orang. Kita hidup jadi berkat buat orang banyak. Jangan kita hidup malah nyusahin orang. Kita jadi istri nyusahin suami, kita jadi ibu nyusahin anak, tapi kita jadi wanita yang jadi berkat. Kemarin saya cerita Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah bagaimana seorang keturunanmu akan seperti pasir di pantai. Wah, siapa yang bisa hitung pasir di pantai? Dia pegang janji Tuhan. Ini percakapan yang kemarin saya cerita sama ibu-ibu. Saya ulang lagi di sini, nggak apa-apa ibu-ibu ya. Ada cerita Abraham dan Sarah. Ceritanya nggak ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ceritanya cuma ada di Alkitab saya, karena saya yang bikin. Satu sore Abraham dan Sarah ngobrol di teras depan rumahnya. Mereka bilang apa? Mah, Tuhan janji udah 20 tahun, udah 10 tahun yang lalu, Mah. Tuhan janji udah banyak, udah lama nih, Mah. Tapi kok sampai sekarang janji itu belum digenapi ya? Iya, Pak. Mamanya bilang, iya, si Sarah bilang, iya Pak ya, udah lama nih Tuhan janji. Mereka lagi santai di teras depan rumah. Sarah bilang, Pak, Tuhan janji sama kita, sama Papa, bilangnya sama Papa, keturunan kita akan seperti bintang di langit. Keturunan kita akan seperti pasir di pantai. Begitu banyak keturunan kita. Tapi saya udah menopause, Pak. Bagaimana ya janji Tuhan ya? Abraham jawab apa? Iya, Ma. Sarah komporin lagi, Pak. Benar gak sih janji Tuhan ini buat saya, buat kita, buat keluarga kita? Usia Papa udah mau berapa? Udah lebih dari 90 tahun. Usia Mama udah berapa? Ini Mama udah mati haid. Saya udah gak bisa lagi punya anak. Abraham masih jawab, iya, Ma. Akhirnya percakapan itu berakhir di komunikasi yang luar biasa. Pak, jangan-jangan janji Tuhan itu betul terjadi buat kita, tapi lewat orang lain. Rahim benihnya benih Papa, keturunannya keturunan Papa, tapi mungkin bukan lewat saya, kata Sarah. Wah, Abraham ditawarin gitu. Abraham kaget, pura-pura kaget, tapi dia senang. Maksud Mama apa? Ya kan? Pak, di sini kalau istri bilang gitu, saya percaya Bang Adi berbunga-bunga. Apalagi Bang Jono di belakang. Bener, Ma. Bener lewat saya, tapi maksud Mama apa? Maksud Mama mungkin lewat Papa, tapi mungkin bukan lewat saya kandungannya. Betul keturunan Papa, tapi bukan lewat saya rahimnya. Maksud Mama gimana sih? Coba ngomong yang serius. Lanjutkan. Saya percaya kalau Tante Lina ngomong begini, Om Romel langsung jawab, lanjutkan. Penawaran yang menarik. Tapi komunikasi itu betul terjadi, dan apa yang terjadi? Abraham coba cari, coba dapatkan janji Tuhan dengan caranya sendiri. Dia mau coba cari cara, cari jalan menurut jalannya sendiri. Mungkin benar kata istri saya asli. Istri itu kan penolong. Ya, Pak Ruben betul ya kan? Istri itu penolong. Mungkin ada kalanya saran dia baik, ada kalanya sarannya benar. Ada istri di sini yang mau kasih saran begitu? Bertobat. Kata Bu Elizabeth, untung udah punya suami yang kasih saran. Iya kan? Coba cari caranya sendiri. Betul, cara sendiri yang dia miliki, jalan yang dia ambil adalah jalan yang salah. Yang terjadi adalah kita semua tahu ceritanya, kita semua tahu bagaimana jalannya, dan itulah cara Abraham coba cari cara jalan untuk lihat, wah jangan-jangan janji Tuhan
Jangan-jangan cara Tuhan memberkati saya lewat saya korupsi sedikit. Jangan-jangan cara Tuhan memulihkan ekonomi saya maling-maling sedikit. Jangan-jangan cara Tuhan pulihkan keluarga saya. Ya coba saya lirik kanan kiri dulu sedikit. Itu Abraham. Tapi saya mau lihat, kita balik lagi ke kisah yang lain. Bapak Ibu sudah tahu kisah Yusuf? Ya kan? Yusuf, Tuhan janjikan apa? Tuhan janjikan dia menjadi orang yang besar. Ya kan? Mimpinya, bagaimana dia dapat penglihatan, dapat mimpi, sampai saudara-saudaranya marah sama dia. Dia lewati tantangan, dia masuk ke dalam gua sumur, dia masuk dalam sumur yang gelap. Wah, mana janji Tuhan? Saya dikasih mimpi berulang-ulang, saya dikasih firman berulang-ulang, tapi kok saya akhirnya ada di sumur. Wah, ini kakak saya nggak benar nih. Akhirnya dia masuk ke level yang berikutnya. Dia dijual pada satu kepala rumah tangga di istana yang bernama Firaun. Betul, janjinya terjadi. Yusuf bilang apa? Kalau saya udah kaya, benar nggak dia bilang gitu? Kalau saya berhasil, saya akan lihat tuh kakak-kakak saya menderita. Saya akan bikin mereka menderita karena mereka yang bikin saya seperti ini. Ada ayatnya begitu? Tidak ada. Tidak pernah sekata pun dikatakan bahwa Yusuf dendam. Tidak ada dikatakan sedikit pun bahwa Yusuf berniat untuk membalas apa yang kakak-kakaknya sudah buat. Dia tetap fokus, dia tetap percaya bahwa janji Tuhan, kalau janji Tuhan saya akan diangkat oleh Tuhan. Entah kapan waktunya, entah bagaimana caranya, tapi Yusuf tetap fokus pada janji Tuhan. Maka hal itu juga dia terima. Yang bangga punya Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah yakin dan percaya bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, jangan cari cara kita sendiri. Bilang kanan kiri, jangan cari cara lu sendiri. Amin. Janji Tuhan itu gak bisa ditarik. Janji Tuhan gak bisa dibatalkan. Janji Tuhan kalau sekali disampaikan gak bisa. Saya ngomong ya kemarin. Saya lupa tuh kemarin ngomong apa. Maaf, saya ngomong kecepatan kemarin, saya salah ngomong. Suami bisa begitu Bapak Ibu. Ibu-ibu, suami bisa begitu. Janji ntar ya Ma, kalau saya dapat proyek Ma, saya bahagi. Maaf, saya keceplosan. Ini Pak Yakub yang udah dapat proyek mungkin belum bagi-bagi. Tawanya seneng banget. Atau dia udah lewat proyeknya, ya kan nggak ada yang dibagi nih kita nih. Tuhan berjanji nggak pernah bilang salah ngomong. Gembala yang berjanji bisa bilang salah ngomong. Coba tanya Pak Agung. Bisa salah ngomong. Tanya Pastor Rudi, Pastor Yusuf. Maaf, saya kemarin kecepatan ngomongnya. Tapi kita punya Bapa, kita punya Tuhan yang berjanji, tidak pernah ingkar janji. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ketika kita terima janji Tuhan, kita terima berkat Tuhan, kita terima kuasa Tuhan, kita terima janji Tuhan. Setan gak suka, sama-sama bilang setan gak suka. Setan gak suka, setan berusaha membuat kita tuh gak percaya, membuat kita gak fokus. Nah, benar gak sih sama janji Tuhan itu? Setan bikin banyak cara saudara untuk bisa kita gak fokus lagi sama janji Tuhan, untuk kita lupa sama janji Tuhan, untuk kita iya ya, udah lama nih saya nunggu janji Tuhan gak datang-datang. Setan coba pengaruhi pikiran kita untuk kita lupakan dan benci sama janji Tuhan. Cara setan biasanya apa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat satu-satu nih. Cara setan biasanya yang pertama, dia bikin masalah yang gak selesai-selesai. Masalah dalam rumah tangga gak selesai-selesai. Janji Tuhan katanya keluarga kita akan diberkati, anak-anak kita akan diberkati, rumah tangga kita akan diberkati. Masalah dalam rumah tangga gak kelar-kelar. Suami benci terus sama istrinya, istri benci terus sama suaminya, suami istri saling benci, gak kelar-kelar. Setan coba taruh kebencian dalam hidup kita. Masalah gak kelar-kelar, masalah pekerjaan gak kelar-kelar, hubungan kita sama teman gak kelar-kelar. Itu yang pertama, setan coba bikin masalah yang gak selesai-selesai. Akhirnya kita punya tawar hati dan akhirnya kita ragu. Bener gak ya keluarga saya diberkati? Bener gak ya hidup saya diberkati? Masalah gak kelar-kelar bikin kita tawar hati. Sama-sama katakan jangan tawar hati. Saya mau percaya janji Tuhan, amin. Biarin aja setan mau bikin damai sejahtera kita, coba goyang, tapi kita fokus Tuhan. Saya mau percaya janjimu pasti buat saya. Yang kedua, cara setan apa? Cara setan coba kita bikin konflik sama orang lain. Kita ada konflik dengan tetangga,
Kita ada konflik dengan teman gereja, kita ada konflik dengan teman pelayanan, kita konflik dengan pemimpin, kita konflik dengan orang lain. Kadang-kadang kita bilang udah capek deh, terserah deh keluargaku mau jadi apa, rumah tanggaku mau seperti apa, biarin aja deh bisnisku mau seperti apa. Dia coba jadiin hidup kita banyak konflik dengan orang lain, berkaitan dengan masalah yang tadi, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya apa yang coba setan buat? Setan coba bawa kita pada masa lalu kita. Kita ada di masa kini, tapi coba setan itu coba bikin, lo kan dulu perempuan gak benar, hidup lo kan dulu banyak dosa, ngapain pelayanan, lo kan gak layak ada di mimbar, kamu kan bukan orang yang suci, tuh lihat yang di mimbar tuh semuanya suci, semuanya layak, kamu gak layak ada di mimbar. Tuh setan coba pengaruhi pikiran kita. Tapi hari ini kita mau percaya bahwa darah Kristus sudah menyucikan kita, melayakkan kita untuk melayani Tuhan. Yang percaya, haleluya. Setan coba ingat kegagalan kita, setan coba ingatkan pahit hati kita, dia coba bongkar kecewa kita. Oh iya ya, kalau saya lihat dia, saya ingat dia dulu yang bikin saya berantakan. Ini dia yang bikin saya hancur, dia ini yang bikin saya bangkrut, gara-gara dia hidup saya berantakan. Dia coba pancing masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara. Itu pekerjaan setan. Jadi kalau ada orang yang coba ingetin masa lalu, bilang sama orang itu, kamu dipakai setan. Mau dipakai setan di sini? Jangan ingat-ingat masa lalu. Pandang masa depan, ingat janji Tuhan, ku percaya janjimu ajaib. Jangan ingat masa lalu. Makanya yang kita nyanyikan, yang kita pujikan, lagu-lagu pujian, lagu-lagu kemenangan, lagu-lagu membangkitkan iman. Jangan lagu-lagu yang apa? Nah, boleh lagu itu. Masa lalu apa? Ih, cepet banget ini. Saya khawatir nih Senin sampai Sabtu nih lagunya nih di rumah luar biasa. Atau lagunya Wali tuh, Pak Gembala kemarin bilang lagu Wali apa? Tuh Bu Melisa? Pergi pagi pulang pagi apa? Pak Gembala bilang saya colek-colek Melisa. Mel, lagu yang mana itu Pak? Nah kan dia juga tahu tuh. Hari Senin sampai Jumat di kafe Bagijo tuh. Pujian rohani maksudnya. Ku rela engkau pergi pagi, pulang pagi. Ada di sini suami-suami pergi pagi, pulang pagi. Pergi pagi, pulang pagi artinya apa? Nggak jadi pergi loh. Ya kan, pergi pagi, pulang pagi, nggak jadi pergi. Tuhan coba ingatkan kita sama masa lalu. Kamu dulu ingat, jangan sok suci kamu, sok mau pelayanan. Ingat 10 tahun yang lalu lo siapa? Ingat kemarin lo ngapain? Setan coba tarik kita sama masa lalu, coba tarik kita pada kegagalan kita. Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Dia nggak pernah pandang masa lalu kita, dia nggak pernah lihat kegagalan kita. Yang dia lihat masa depan kita, hari depan kita penuh dengan harapan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang setan mau buat yang lain apa? Yang setan mau buat adalah kita dijauhkan dari komunitas rohani kita. Jangan, gak usah ikut WBI, ibu-ibunya bawel-bawel. Gak usah ikut kaum pria apa lagi. Jangan, gak gaul itu kaum prianya. Kaum pria hari ini pulang ibadah jangan pulang dulu. Ini kocai doang yang jawab. Kaum prianya kocai sendiri. Kaum pria setelah ibadah jangan pulang dulu. Belum semua ini. Yang gak jawab bukan kaum pria ini, saya ragu. Kaum pria setelah ibadah jangan pulang dulu. Iya kan? Kaum pria akan ada ibadah yang luar biasa. Amin. Bapak-bapak ayo jadi pria-pria yang luar biasa, pria-pria yang sejati, pria-pria yang takut Tuhan, imam-imam yang kudus. Maka keluarga akan menjadi keluarga yang diberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu, kita udah kasih semangat sama-sama jadi wanita-wanita yang berdampak. Amin.
wanita yang jadi berkat. Jangan jadi wanita yang kalau dia datang orang kabur. Males gua dekat dia, cari gara-gara nih, males gua mulutnya ember. Tapi kita jadi wanita yang jadi berkat bagi banyak orang. Ibu-ibu, wanita-wanita yang mau jadi berkat, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita dijauhkan dari komunitas rohani. Kita dibikin kecewa sama koordinator. Kita dibikin kecewa sama pemimpin. Kita dibikin kecewa sama pendeta. Kita dibikin sakit hati sama gembala. Sehingga ketika hari Minggu datang, aduh hari Minggu datang lagi, males gua ke gereja ketemu sama gembala gue. Tapi hari ini saya mau bilang, itu daya tarik setan supaya saudara jauh dari komunitas rohani. Tapi ketika hari Sabtu datang, saudara bilang, yes, sudah hari Sabtu, besok saya ketemu keluarga saya di dalam Tuhan, yang seperti saya, yang sukacita menyambut hari Minggu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ketika dengar firman Tuhan, dia bilang apa? Firman ini buat saya. Tapi kalau orang coba ditarik setan, dengar firman Tuhan, tuh dengar firman buat lu, tuh dengar mah, firman tuh buat lu, paling bagus. Ini pendeta yang ini nih paling bagus nih kalau ngomong. Firmannya tepat buat istri saya. Istri saya nggak benar di rumah, di gereja aja pelayanan, haleluya, shalom shalom. Udah di gereja sama tukang maki-maki gue. Nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Nggak ada benar. Wanita-wanita, istri-istri, ibu-ibu di GBI Pulau Gebang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling bagus. Nah sekarang kalau kita mau belajar tentang janji Tuhan, ternyata janji Tuhan itu ada ciri-cirinya, ada karakteristiknya. Mau tahu ciri-cirinya? Siap belajar Bapak Ibu? Bagaimana sih? Kalau tanaman itu kita seperti merawat bayi, betul ya? Kita mesti tahu karakter jenis tanaman ini sukanya apa, cara merawatnya seperti apa, jumlah airnya seperti apa, bagaimana kita harus merawat dengan baik. Nah, ibu-ibu tahu tanaman. Di sini ada juga yang suka ikan. Setiap ikan juga punya karakteristik, begitu ya. Dia harus tahu, dia harus jeli bagaimana karakteristik dari hal-hal yang dia suka. Nah, sekarang kita kalau bandingkan dengan janji Tuhan, kita mau belajar kembali kepada janji Tuhan. Apa yang menjadi karakter dari janji? Di mana? Di jalan tol. Gak akan pernah bisa lulus kalau ujinya di jalan tol, karena jalannya lurus. Ketika mobil itu sadar, mobil itu kita sadari bahwa suspensinya bagus, dia enak dipakai, dia enak dibawa, dia harus diuji. Diujinya bukan jalan tol sekali lagi, diuji di mana? Diujinya di tanah dan jalanan yang bergelombang. Dia harus diuji berulang-ulang kali. Bahkan dia harus lewati mungkin jalanan yang off-road ya kan, yang mungkin banyak lika-likunya, banyak bebatuannya. Baru dia teruji bahwa betul mobil ini mobil yang enak. Begitu bukan Pak Rudi? Begitu ya, mesti diuji, mesti dites. Hidup kita ini juga harus lewati ujian. Yang percaya katakan amin. Kalau kita belum lewati ujian, belum lewati proses, belum lewati stretching latihan iman, kita gak akan pernah bisa jadi apa yang menjadi janji Tuhan buat kita. Ini aku Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tiap hari latihan begini, ini kira-kira 200 mili mungkin, 300 mili. Kalau saya latihan begini, otot saya bisa jadi gak? Bisa jadi mungkin, tapi sedikit ya kan? Kalau saya bawa beban yang 2 kilo, otot saya bisa jadi gak? Awalnya otot saya sakit-sakit, yang mengerti bilang amin. Awalnya saya bawa barbel tiap hari 2 kilo, otot saya mungkin sakit-sakit. Tapi lama-lama saya angkat santai aja, jadi biasa. Besoknya saya ganti lagi 5 kilo, saya latihan lagi, awalnya sakit lagi, awalnya memar-memar lagi, mungkin pegel-pegel lagi. Tapi udah berapa hari saya latihan 5 kilo, udah biasa lagi. Amin. Besoknya saya tambah lagi 7 kilo, saya latihan 2 tangan, awalnya berat. Mungkin mesti panggil Pak Urut 2 kali, Tante Mary bolak-balik ya kan, urutin otot-otot saya pada merengkal. Tapi waktu saya latihan itu tiap hari, latihan stretching otot saya, maka yang saya lihat dari 2 kilo, 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo, bahkan 15 kilo, saya akan bisa dan kuat menanggungnya. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara, begitu juga iman kita. Kalau kita mau lihat janji Tuhan itu harus mengandung latihan
hadapi tantangan. Tuhan, saya tahu janji Tuhan mungkin belum terjadi dalam hidup saya, tapi masalah ini membuat saya latihan iman, stretching iman saya. Lihat masalah gak kelar, lihat suami mungkin nyebelin, lihat istri bawel banget, gak apa-apa. Itu latihan iman buat saya. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Daud ngalamin latihan iman, betul dia lihat janji Tuhan. Waktu dia diurapi Samuel menjadi raja, gak ada yang lihat, cuma papa dan kakak-kakaknya. Dia diurapi oleh Samuel menjadi raja, diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Tapi Tuhan bikin dia latihan iman. Di mana? Ketika dia melawan Goliat, ketika dia dihadapkan oleh Saul, dia dihadapkan untuk latihan imannya. Berperang, Allah barisan Israel yang engkau tantang itu akan menghabisimu hari ini juga. Kalau dia tak latihan iman dengan Goliat, saya percaya dia gak akan jadi raja yang hebat saat itu. Yang mengerti kata namanya. Dia latihan iman hadapi Goliat, hadapi banyak persoalan. Dia stretching imannya. Lama-lama dia kuat. Dan pada saatnya dia menjadi raja, betul, namanya masyhur hingga hari ini. Karena dia sudah lewati banyak, ya kan? Menunggu janji Tuhan, suami dipulihkan, ibu-ibu harus sabar. Suami-suami di sini juga harus sabar. Menunggu janji Tuhan, istri kita berubah, istri kita nggak cerewet lagi, istri kita bertobat. Suami-suami harus sabar. Suami-suami yang mau bilang amin. Ini suami pada bengong ngeliatin saya. Udah lama saya nunggu bugam, nggak berubah-berubah dia, malah makin parah. Tapi di sini semua jemaat Tuhan percaya bahwa janji Tuhan ada amin. Amin. Yang pertama, yang kedua kita harus sabar. Banyak orang terima janji Tuhan pengen cepat terjadi. Tadi Abraham saya cerita pengen cepat. Nunggu udah berapa tahun, mana janji Tuhan? Nggak jadi buat kita. Mana janji Tuhan? Janji Tuhan cuma diucapin tuh. Yes. Di gereja kita terima janji Tuhan. Di gereja saya imani visi gereja tahun ini, kita akan melihat penggenapan janji Tuhan. Tapi mana janji Tuhan? Gak ada. Ingat, janji Tuhan mengandung unsur kesabaran, unsur waktu, di mana kita harus sabar. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang, saya harus sabar, saya harus setia, saya harus taat. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, janji Tuhan yang pertama tadi mengandung unsur latihan iman, stretching iman kita dilatih. Yang kedua, janji Tuhan mengandung unsur waktu, kita harus sabar. Yang ketiga, di dalam janji Tuhan harus ada unsur pembentukan karakter. Sama-sama bilang pembentukan karakter. Karakter kita dari kecil sampai kita besar itu yang membentuk hidup kita sampai hari ini. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita percaya, kita bertobat, melewati padang gurun. Bangsa Israel melewati masa-masa sukar, melewati peperangan, melewati masalah dan tantangan yang begitu banyak. Ada banyak karakter dari bangsa Israel yang dibentuk. Kesombongannya dibentuk. Amin. Kesombongannya dibuang. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Pulau Gebang, kita harus sadar bahwa tahun ini tahun pengenapan janji Tuhan. Dan yang ketiga ini kita harus sadari bahwa janji Tuhan mengandung unsur kita, karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Kita yang sombong selama ini, Tuhan mau kikis kesombongan kita. Kita yang selama ini merasa hebat, Tuhan mau kikis bahwa saya nggak ada apa-apanya, bahwa saya hanya bisa tergantung sama Tuhan. Tuhan mau kikis apa kebiasaan kita yang buruk, yang kalau lihat masalah kita udah menyalahkan orang lain. Hari ini kita belajar ketika ada masalah kita yang introspeksi diri, karakter kita dibentuk. Amin. Suami-suami semakin mengasihi istri semakin lagi mengasihi suami. Makanya kita perlu sekali di gereja kita ada ibadah wanita, ibadah pria, supaya kita menjadi wanita dan pria yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jangan ada masalah sedikit, Pak Gembala tolong saya, Pak Gembala tolong datang. Ada orang tanya sama kita, Dewi, Herman, enak gak jadi gembala? Kita jawab, enak banget. Bukannya pegel ngadepin jemaat. Terus kan lu 24 jam kan mesti standby kan ngadepin jemaat. Handphone mesti nyala. Jam 3 pagi jemaat telepon, ada yang sakit, lu mesti datangin yang sakit. Saya bilang gini, enak aja. Jam 3 pagi ada jemaat yang punya masalah. Saya bilang sama jemaat saya,
Hubungi penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Amin. Hubungi Tuhan yang gak pernah terlelap. Firman Tuhan bilang apa? Allah kita penjaga Israel tidak pernah tertidur. Dia gak pernah terlelap. Gembala bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Jam 3 pagi lagi terlelap kita. Tapi ketika kalau ada masalah jam 3 pagi, siapa yang kita cari? Cari Tuhan dulu. Tuhan, anakku demam Tuhan. Tuhan, aku punya masalah yang besar. Besok aku harus hadapi. Cari penjaga Israel dulu. Besok pagi-pagi baru cari kita Bapak Ibu Saudara, ya kan? Cari penjaga Israel. Jadi jemaat GBI Pulau Gebang, saya mau katakan, menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang kalau punya masalah cari yang pertama cari Tuhan. Jangan yang pertama cari gembala. Yang pertama cari Pastor Rudy. Yang pertama cari Pak Yusuf. Ke rumah Pak Yusuf. Pak Yusuf lagi istirahat, diganggu tengah-tengah malam. Tapi saya mau bilang hari ini, jemaat GBI Pulau Gebang, kalau ada masalah, yang pertama cari Tuhan. Yang mau cari Tuhan lebih dulu kasih tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan. Kita gak bisa menerima janji Tuhan kalau karakter kita gak mau dibentuk. Amin. Kita gak bisa klaim atau bilang Tuhan mana janjimu kalau karaktermu belum mau dibentuk. Tapi setiap kita di tempat ini hanya menjadi pribadi. Saya siap dibentuk oleh Tuhan. Saya siap dikikis oleh Tuhan. Saya mau terima janji Tuhan. Tuhan mau buat apapun dalam hidup saya siap. Yang mau dibentuk Tuhan katakan amin. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa melihat janji Tuhan harus melewati banyak proses. Yang pertama tadi stretching kita. Yang kedua, kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Yang ketiga, kita harus mau dibentuk. Karakter kita harus mau dibentuk dan proses Tuhan. Kalau kita sadar, tahu Bapak Ibu Saudara, Guci, ya kan, tanah liat. Waktu dia diputar, dia dibanting, dia diukir sedemikian rupa menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Itulah proses pembentukan dari sebuah Guci. Begitu juga meja, mungkin meja di depan kita. Waktu dia belum dibentuk, dia belum diamplas, dia adalah kayu yang kasar. Dia kayu yang kalau dipegang, diangkat atau digenggam bisa menusuk tangan kita. Tapi ketika dia diamplas, kayu menjadi kayu yang bernilai, meja menjadi meja yang mahal. Harus melewati amplasan yang berulang-ulang kali. Dia harus mau dikikis, dia harus dibentuk berbagai demikian rupa sehingga menjadi satu meja yang indah. Begitu juga hidup kita. Ketika kita hadapi masalah, itulah proses Tuhan membentuk kita. Yang setuju dan percaya katakan amin. Jangan marah sama masalah, jangan komplain ketika ada masalah, tapi bilang sama masalah, Tuhan terima kasih karena ada masalah ini. Tuhan membentuk saya menjadi pribadi yang lebih lagi di hadapan Tuhan, yang bersyukur punya Tuhan yang baik. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah itu. Sebagai poin terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menantikan janji Tuhan, untuk melihat janji Tuhan? Yang pertama, kita harus fokus pada Tuhan dan bukan pada janjinya. Sama-sama bilang fokus pada Tuhan. Jangan fokus sama janji Tuhan, tapi fokusnya sama Tuhan. Petrus waktu dia berjalan di atas air, dia lihat Tuhan di depan, dia tidak tenggelam karena fokus dia sama Tuhan. Tapi waktu dia fokusnya sama air laut, dia fokusnya sama apa yang ada di bawah, dia fokus sama dirinya dia. Wah, bagaimana ini saya jalan? Jangan-jangan saya tenggelam, saya takut dan sebagainya. Dia mulai kehilangan keseimbangan dan mulai tenggelam. Kalau fokus kita sama Tuhan, kita nggak akan pernah peduli kapan janji Tuhan akan digenapi, bagaimana cara Tuhan menggenapi, apa yang akan digenapi. Tapi karena fokus kita sama Tuhan, kita percaya Tuhan tetap yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, kita fokus pada Tuhan, bukan pada janjinya. Yang kedua, kita harus punya komunitas yang baik. Sama-sama bilang komunitas yang baik. Kenapa saya bilang itu? Anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara bantu doa ya, anak-anak teens kita sudah juga punya pengurus yang baik, mereka akan terus maju di dalam Tuhan. Anak zaman sekarang sama anak zaman dulu beda. Bapak Ibu, orang tua zaman sekarang zaman dulu beda. Kalau orang tua zaman dulu, anak-anaknya main kelihatan, ya kan? Anaknya main bekel, anaknya main tak umpet, anaknya main lompat tali. Orang tua bisa lihat. Orang tua bisa tahu mana anak yang curang mainnya, ya kan? Orang tua bisa tahu nih teman-temannya bener apa enggak. Tapi orang tua zaman sekarang, zaman saya, zaman kita punya anak-anak yang sedang beranjak dewasa, atau anak-anak kita yang masih usia SD, SMP, SMA, kita punya anak-anak
kan paling teman sekolah yang kita tahu beberapa. Tapi teman-teman yang hari-hari ini anak-anak muda banyak punya temannya di dunia maya. Dia aja nggak kenal orangnya, apalagi kita orang tuanya. Kita nggak tahu mana temannya yang curang, kita nggak tahu mana temannya yang nggak benar, kita nggak tahu mana temannya yang nakal. Itulah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau anak-anak kita nggak punya komunitas yang baik dalam Tuhan, mereka akan semakin liar. Amin. Tapi kita bersyukur kita punya wadah sekolah minggu. Anak-anak kita bawa belajar tentang firman Tuhan. Kita punya modul sekolah minggu yang luar biasa baik. Bapak Ibu Saudara dukung dalam doa semua hal yang baik Tuhan kerjakan di gereja kita. Kita punya modul untuk anak-anak remaja kita yang sedang masuk masa remajanya, masa-masa pertumbuhan mereka, supaya mereka punya pergaulan komunitas yang baik di dalam Tuhan. Kita kenal, oh dia mainnya sama Selo, ya kan? Oh dia mainnya sama Rigel, oh dia mainnya sama Aurel. Dia tahu oh, ini anak-anak di dalam Tuhan. Kita nggak tahu teman-teman mereka cuma pegang handphone. Teman-teman di dunia maya. Ada cerita ya kan? Orang ketemu, kenalan di Facebook, akhirnya janjian ketemu, banyak yang ditipu Bapak Ibu Saudara. Saya bersaksi sedikit, ada teman saya. Ini yang ditipu bukan anak kecil, bukan anak muda, orang tua ditipu. Dia kenalan sama seseorang. Biasa orang itu ternyata fake account, akun palsu. Dia tertipu dan akhirnya apa? Dia disuruh kirim